Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita punya tumpukan riset yang sangat menarik. Ya, semuanya tentang Muhammadiyah. Misi kita kali ini cukup ambisius. Kita akan coba bedah DNA sebuah gerakan yang lahir lebih dari seabad lalu di Yogyakarta. Tujuannya untuk mengerti gimana sih ceritanya organisasi ini bisa jadi model Islam yang damai, yang demokratis, yang bahkan diakui dunia. Ada satu kutipan bagus dari Hillary Clinton, kayaknya pas buat pembuka. Dia pernah bilang, kalau Anda mau tahu apakah Islam, demokrasi, modernitas, dan hak perempuan bisa berdampingan, pergilah ke Indonesia. Nah, menurut riset yang kita pegang ini, sebagian besar jawaban dari pertanyaan itu ada di Muhammadiyah. Kita akan lihat lebih jauh dari sekedar rumah sakit dan sekolahnya. Kita mau gali peran kuncinya di politik, perdamaian, dan keadilan sosial. Baik, mari kita mulai bedah ini. Tepat sekali. Sumber yang kita analisis ini menempatkan Muhammadiyah dan juga NU tentunya sebagai pilar utama dari apa yang disebut peneliti sebagai civil Islam, Islam sivil. Ini bukan cuma istilah akademis loh. Ini konsep kunci untuk paham kenapa transisi demokrasi kita pasca Orde Baru itu ya bisa dibilang berhasil. Sementara di banyak negara lain kan gagal total. Dan perlu kita tekanin, ini risetnya kredibel banget. Bukan cuma riset pustaka, tapi ada wawancara mendalam dengan 27 tokoh kunci plus FGD dengan 17 akademisi. Jadi ini bukan opini. Yang menarik di sini tuh, bagaimana riset ini mengangkat Muhammadiyah dari yang tadinya pemain domestik jadi aktor penting di panggung regional bahkan internasional. Oke, kita coba mundur ke akarnya dulu ya, ke sang pendiri. Riset ini menggambarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bukan tipe pemikir yang nulis banyak buku, tapi lebih sebagai seorang man of action. Benar gitu. Betul sekali. Beliau itu hampir tidak meninggalkan tarian tulis. Visinya itu ya ada di dalam aksinya. Jadi ketika beliau lihat umat Islam tertinggal, tertekan oleh kolonialisme, responsnya itu bukan perlawanan fisik, bukan konfrontasi. Responsnya adalah mendirikan sekolah. Sebuah gerakan literasi. Untuk melawan apa? Melawan kebodohan dan ketertinggalan. Oke, ini harus kita jeda sebentar. Mendirikan sekolah, sekarang mungkin kedengerannya biasa aja ya, tapi kita ini bicara awal abad ke-20. Salah satu hal yang paling menonjol dari riset Anda adalah detail-detail yang radikal dari sekolah yang beliau dirikan. Ini bukan sekolah agama biasa kan? Jauh dari biasa. Inovasinya pada zaman itu, wah bisa dibilang revolusioner. Di tengah sistem pesantren tradisional yang metodenya sorogan, bandongan, santri duduk di lantai, beliau justru mengadopsi sistem pengajaran Belanda. Beliau memperkenalkan meja, bangku, dan papan tulis. Metode belajarnya pun diubah. Jadi dialogis, siswa didorong untuk bertanya, bukan cuma dengerin ceramah satu arah. Tunggu. Saya baca di salah satu catatan Anda, ini beneran, sampai mengajarkan musik, notasi do, re, mi, fa, sol. Saya coba bayangin gimana kontroversialnya seorang kiai ngajarin musik waktu itu. Pasti penolakannya keras. Tentu saja, itu sebuah gebrakan total. Tapi bagi Kiai Ahmad Dahlan, itu langkah yang logis. Beliau melihat, untuk bisa maju, umat Islam itu nggak bisa menutup diri. Mereka harus kokoh ilmu agamanya, sekaligus menguasai ilmu pengetahuan modern. Termasuk seni. Inilah inti visinya, menciptakan manusia muslim yang modern. Kakinya di tradisi, tapi pikirannya terbuka ke kemajuan zaman. Dan visi ini nggak berhenti di laki-laki saja. Nah, ini dia, poin penting berikutnya. Riset Anda menyoroti fokusnya pada pendidikan perempuan. Ini katanya salah satu warisan terbesarnya. Seberapa jauh sih beliau mendorong ini? Sangat-sangat jauh untuk ukuran zamannya. Beliau bukan cuma buka kelas untuk anak perempuan, beliau mendirikan asrama pertama untuk murid perempuan di Jawa, supaya yang dari luar kota bisa tetap sekolah. Bahkan, langkah paling beraninya, beliau mengirim murid-murid perempuan terbaiknya untuk masuk ke Sekolah Umum Belanda, HIS. Ini sebuah tindakan afirmasi yang luar biasa, memastikan perempuan dapat akses ke pendidikan terbaik yang ada saat itu. Jadi ini bukan sekedar soal memberi akses, tapi soal pemenuhan hak sipil dan membangun kesetaraan dari awal banget. Perkumpulan Sopo Tresno yang jadi cikal bakal Aisyah itu juga lahir dari semangat ini kan? Tepat. Sopo Tresno itu awalnya kan kelompok pengajian perempuan. Salah satu kegiatan utamanya ya menggalang dana untuk bantu biaya pendidikan anak-anak yang nggak mampu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau kita hubungkan dengan gambaran besarnya, fondasi egaliter, demokratis, dan keberpihakan pada hak sipil di tubuh Muhammadiyah itu sudah ditanamkan dan dipraktikkan langsung oleh pendirinya.
bukan wacana, tapi aksi nyata. Dari fondasi pendidikan yang egaliter ini, kita geser ke arena yang lebih rumit, politik. Di sini ada satu hal yang sering bikin saya, bingung. Di satu sisi, Muhammadiyah itu kan dikenal sebagai organisasi non-parpol. Tapi, di sisi lain, pemimpinnya, Amin Rais, justru jadi motor penggerak reformasi 98. Gimana sebuah organisasi bisa ada di dua tempat sekaligus? Apa itu bukan kontradiksi? Itu pertanyaan yang bagus banget. Dan riset ini memberikan jawaban yang sangat jernih. Kuncinya ada pada apa yang disebut fatsun politik Muhammadiyah. Sumber ini mengenalkan kita pada konsep high politics, atau politik adiluhung yang digagas oleh Amin Rais. Politik adiluhung. Maksudnya politik yang luhur gitu ya. Bedanya apa sih dengan politik praktis yang kita lihat sehari-hari di TV? Betul. Bedanya itu di fokusnya. Politik praktis atau law politics itu kan orientasinya perebutan kekuasaan, jabatan, kepentingan kelompok jangka pendek. Sementara politik adiluhung seperti yang dipraktikkan Muhammadiyah, itu keterlibatan politik dalam dimensi moral etis. Fokusnya memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan yang lebih besar. Kebenaran, keadilan, kejujuran, pemberantasan korupsi, menjaga demokrasi. Jadi Muhammadiyah sebagai organisasi nggak tertarik rebutan kursi, tapi mereka merasa wajib bersuara keras kalau nilai-nilai moral bangsa terancam. Begitu? Sudah diletakkan sejak lama. Di dalam Khitah Ujung Pandang tahun 1971, Khitah itu menegaskan dua hal. Pertama, Muhammadiyah sebagai organisasi adalah gerakan dakwah tidak berafiliasi dengan parpol manapun. Kedua, Muhammadiyah memberi kebebasan penuh bagi setiap kadernya untuk pakai hak politik mereka dan berkiprah di parpol manapun yang mereka pilih. Ini pemisahan yang jenius antara institusi dan individu. Jadi ini jawabannya. Organisasinya tetap di atas semua golongan, tapi kadernya bebas bergerak di mana saja. Makanya kita bisa lihat kader-kader Muhammadiyah ada di hampir semua partai politik sekarang ya. Riset Anda menyebut beberapa contoh, kayak Raja Juli Antoni di PSI, atau Dhanil Anzar yang dulu jadi jubir tim Prabowo Sandiaga. Betul, pemisahan antara gerakan dakwah dan politik praktis inilah yang jadi kunci kenapa Muhammadiyah bisa bertahan lebih dari 1 abad. Dan tetap berpengaruh tanpa harus jadi partai politik. Mereka menjaga energi organisasi untuk fokus pada kerja-kerja kemasyarakatan yang nyata. Sikap politik yang menjaga jarak ini menarik. Rasanya kekuatan mereka untuk tetap netral justru datang dari kerja nyata di masyarakat yang non-politis itu. Ini membawa kita ke pilar mereka yang paling kelihatan, filantropi. Semangat penolong kesengsaraan umum dari zaman Kiai Dahlan itu kayaknya sudah berevolusi total ya. Bukan lagi sekedar menolong, tapi sudah jadi semacam mesin kemanusiaan modern. Betul sekali. Riset ini menyebutnya sebagai Trisula baru filantropi Muhammadiyah. Ada MDMC atau Muhammadiyah Disaster Management Center, ini fokusnya penanggulangan bencana. Lalu ada MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, yang kerja untuk pengentasan kemiskinan. Dan terakhir Lazismu, lembaga amil zakatnya. 3 lembaga ini kerjanya profesional banget, terkoordinasi, dan jangkauannya masif. Coba kita fokus ke MDMC, karena kiprahnya ini luar biasa. Mereka dapat penghargaan dari BNPB, dari Kemendagri. Tapi yang lebih menarik dari penghargaan itu kan cerita-cerita dari lapangan. Saya terkesan dengan satu cerita dari riset Anda soal kolaborasi mereka waktu bencana banjir di Wasyor tahun 2010. Ya, itu contoh sempurna dari etos inklusif mereka. Di Wasyor, yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, tim MDMC tahu mereka akan sulit masuk dan diterima. Apa yang mereka lakukan? Mereka proaktif menggandeng Karina, lembaga kemanusiaan Katolik di bawah Konferensi Wali Gereja Indonesia. Mereka kerjasama, berbagi sumber daya supaya bantuan bisa sampai secara efektif. Kisah kolaborasi dengan lembaga Katolik itu luar biasa. Apakah ini sebuah anomali, sebuah kejadian langka, atau riset ini menunjukkan ini sudah jadi semacam standar operasional mereka? Riset ini menunjukkan ini bukan anomali, tapi sudah jadi bagian dari DNA mereka. Prinsipnya itu kemanusiaan di atas segalanya. Identitas agama atau suku jadi tidak relevan ketika berhadapan dengan penderitaan. Dan semangat ini nggak berhenti di batas negara. Aktivitas filantropi ini sudah berkembang jadi bagian dari diplomasi dan peace building di tingkat internasional.
Wah, jadi ini bukan lagi sekedar kirim bantuan logistik, tapi sudah masuk ke ranah diplomasi dan bina damai. Skalanya sudah kayak negara kecil ya? Anda bisa bilang begitu. Yang memesona di sini itu pendekatannya. Muhammadiyah nggak cuma kirim makanan atau obat-obatan. Mereka membangun kapasitas jangka panjang. Riset ini mencatat contoh-contoh konkret. Mereka bangun rumah sakit di tengah konflik di Rakhine State, Myanmar. Mereka bangun rumah sakit di Palestina. Mereka kasih beasiswa penuh untuk anak-anak dari komunitas Muslim termarginalkan di Mindanao, Filipina, dan Patani, Thailand. Dua wilayah konflik berkepanjangan itu. Mereka juga inisiasi program ekonomi mikro di bangsa Moro. Ini implementasi nyata dari gagasan Islam berkemajuan sebagai penawar atau antidot terhadap narasi Islam yang penuh kekerasan di panggung global. Nah, dari semua temuan di riset ini, ada satu bagian yang menurut saya paling akan mengejutkan banyak orang. Bahkan mungkin Anda sendiri yang sudah lama mengikuti Muhammadiyah. Ini soal praktek pendidikan mereka di daerah-daerah minoritas Muslim. Iya, ini fenomena yang sangat unik. Di tempat-tempat seperti NTT atau pedalaman Kalimantan, kita menemukan sekolah-sekolah Muhammadiyah di mana mayoritas siswanya justru non-Muslim. Contohnya di SMA Muhammadiyah 1 Putusibau, Kalimantan Barat, atau di Universitas Muhammadiyah Kupang di NTT. Loh kok bisa? Maksud saya, gimana caranya mereka membuat siswa non-Muslim dan orang tua mereka merasa nyaman dan percaya? Sampai-sampai di Putusibau itu, menurut catatan Anda, para siswa non-Muslim lebih milih ikut ujian agama Islam daripada repot ujian di sekolah lain. Apa rahasianya? Rahasianya adalah komitmen total pada inklusivitas. Ini bukan cuma soal menerima siswa non-Muslim ya. Di Universitas Muhammadiyah Kupang contohnya, pihak rektorat secara proaktif mengundang romo dan pendeta untuk jadi dosen, untuk memberikan mata kuliah agama Kristen dan Katolik bagi mahasiswanya. Kampus menyediakan fasilitas agar mereka bisa beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Mereka tidak dipaksa ikut pelajaran agama Islam. Sekolah Muhammadiyah di sana dilihat bukan sebagai sekolah Islam, tapi sebagai sekolah berkualitas yang kebetulan didirikan organisasi Islam. Mereka menjadi jembatan antar komunitas. Ini benar-benar Bhinneka Tunggal Ika dalam praktik ya, bukan slogan. Dan kalau kita lihat ke belakang, kayaknya sikap mengayomi kelompok lain ini bukan hal baru buat Muhammadiyah kan? Sama sekali bukan. Ini menunjukkan konsistensi sikap yang akarnya sudah sangat dalam. Riset ini mencatat, sejak masa awal berdirinya, Kiai Ahmad Dahlan itu sengaja menyediakan panggung di forum-forum Muhammadiyah bagi tokoh-tokoh yang saat itu dianggap berseberangan. Tokoh sosialis, komunis, bahkan pendeta dan pastor diundang untuk bicara dan bertukar pikiran. Ada juga kisah ketika Muhammadiyah membela dan mengakui eksistensi Sarekat Islam Merah pimpinan Haji Misbah di Solo yang saat itu ditentang keras oleh masyarakat Muslim lainnya. Mereka juga memberi perlindungan pada kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang seperti Sendi Aman di Minangkabau. Dan sikap mengayomi ini berlanjut sampai sekarang. Membela kelompok yang termarginalkan itu kan seringkali langkah yang nggak populer dan berisiko. Kenapa mereka mau ambil resiko itu? Karena itu bagian dari prinsip keadilan yang mereka pegang. Riset ini menyebutkan dua contoh modern yang sangat kuat. Pertama, ketika Muhammadiyah mengajukan judicial review terhadap UU Ormas yang mereka anggap mengancam kebebasan berserikat bagi semua warga negara. Kedua, dan ini yang paling berani, adalah ketika seorang intelektual Muhammadiyah, Ahmad Najib Burhani, hadir sebagai saksi ahli di Mahkamah Konstitusi untuk membela hak-hak sipil komunitas Ahmadiyah dengan memberikan argumentasi akademis yang kokoh. Ini menunjukkan bahwa definisi minoritas bagi Muhammadiyah itu luas sekali. Bukan hanya soal beda agama, tapi juga mencakup kelompok manapun yang hak-haknya sebagai warga negara terancam. Oke, mari kita coba tarik benang merahnya. Setelah membedah semua ini, jelas bahwa Muhammadiyah itu jauh lebih dari sekedar organisasi pendidikan dan kesehatan. Ia adalah sebuah ekosistem kompleks, berperan sebagai pionir pendidikan progresif, penjaga moral demokrasi lewat politik adiluhung, pelaku filantropi kelas dunia, dan pembela kaum minoritas yang konsisten. Semuanya berakar pada visi awal Kiai Dahlan yang pragmatis, terbuka, dan berorientasi aksi nyata. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita? Sintesis akhirnya adalah, sumber-sumber yang kita bahas ini membuktikan bahwa narasi tentang Islam yang damai, demokratis, modern, dan berkemajuan itu bukan utopia, bukan angan-angan. Itu adalah realitas yang hidup dan dipraktikkan setiap hari oleh jutaan orang di seluruh Nusantara melalui organisasi seperti Muhammadiyah.
Jadi ketika pengamat internasional seperti Scott Gilmore atau politisi seperti Mike Pence menyebut model Islam Indonesia sebagai inspirasi bagi dunia, pujian itu ternyata punya dasar yang sangat kuat di lapangan. Tepat sekali. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Riset yang kita bahas ini juga mencatat sebuah ironi yang menarik. Meskipun punya semua kontribusi luar biasa ini, wajah Islam Indonesia yang demokratis dan damai seperti yang dipraktekkan Muhammadiyah ternyata masih kurang dikenal di panggung global. Kalau dibandingkan misalnya dengan Turki atau negara-negara Timur Tengah. Ini meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Dengan model sosial dan sejarah yang begitu kaya, langkah strategis apa yang perlu diambil agar narasi Islam berkemajuan dari Nusantara ini tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga bisa menjadi solusi nyata bagi peradaban dunia yang sedang bergejolak?